Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Zaimah dengan NIM C1C020042, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi yang saya buat dengan mata kuliah Akuntansi Keperlakuan dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIQNL, CSRS dengan judul Tinjauan Terhadap Ilmu Keperlakuan dalam Perspektif Akuntansi. Langsung saja. Yang pertama, mengapa mempertimbangkan aspek keperlakuan pada akuntansi? A. Akuntansi adalah tentang manusia. Berdasarkan pemikiran perilaku, manusia dan faktor sosial secara jelas didesain dalam aspek-aspek operasional terutama dari seluruh sistem akuntansi. Para akuntansi secara berkelanjutan membuat beberapa asumsi mengenai bagaimana mereka membuat orang termotivasi dan bagaimana mereka menginterpretasikan dan menggunakan informasi akuntansi. Pengetahuan akuntan yang diketahui bersama adalah cenderung bersifat parsial dan terbatas oleh waktu. Yang B, akuntansi adalah tindakan. Dalam organisasi, semua anggota mempunyai peran yang harus dimainkan dalam mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan dalam bentuk kuantitatif merupakan salah satu bentuk tanggung jawab anggota operasi dalam memenuhi keinginannya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Kedua, dimensi akuntansi keperlakuan. A. Lingkup akuntansi keperlakuan. Ruang lingkup akuntansi keperlakuan sungguh luas yang meliputi antara lain: yang pertama, aplikasi dari konsep ilmu keperlakuan antara desain dan distribusi sistem akuntansi. Selanjutnya, studi reaksi manusia terhadap fokus dan isi laporan akuntansi. Selanjutnya, diproses untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, pengembangan teknik pelaporan yang dapat mengkomunikasikan perilaku pada pemakai data. Selanjutnya, pengembangan strategi untuk memotivasi dan mempengaruhi perilaku, cita-cita, serta tujuan dari orang-orang untuk menjalankan organisasi. Yang B, akuntansi keperlakuan, perluasan logis dari peran akuntansi tradisional. Lebih baik jika pelaporan tersebut banyak mengandung informasi yang relevan. Akuntansi mengakui adanya fakta melalui prinsip akuntan yang dikenal dengan pengumpulan penuh atau full disclosure. Prinsip ini memerlukan penjelasan yang tidak hanya berfungsi sebagai pengganti dan penambah informasi. Beberapa ahli menambah pernyataan bahwa informasi pada dimensi perilaku organisasi adalah tidak berguna bagi pengambilan keputusan internal dan eksternal. Yang ketiga, ada lingkup dan sasaran hasil ilmu keperlakuan. Istilah ilmu keperlakuan adalah penemuan yang relatif baru. Agar dapat dianggap sebagai bagian dari ilmu keperlakuan, riset harus memenuhi dua kriteria dasar. Yang pertama, riset tersebut harus berkaitan dengan perilaku manusia. Tujuan utama dari ilmu keperlakuan manusia adalah untuk mengidentifikasi kebiasaan yang mendasari manusia dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Yang kedua, riset tersebut harus dilakukan secara ilmiah. Hal ini berarti bahwa harus ada suatu usaha yang sistematis untuk menggambarkan, menghubungkan, menjelaskan, dan oleh karena itu diprediksi sekelompok fenomena. Tujuan dari ilmu keperlakuan adalah untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi perilaku manusia. Yang keempat, lingkup dan sasaran hasil dari akuntansi keperlakuan. Pada masa lalu, para akuntan semata-mata fokus pada pengukuran pendapatan dan biaya yang mempelajari pencapaian kinerja perusahaan di masa lalu guna memprediksi masa depan. Para akuntan keperlakuan menyadari bahwa mereka dapat dengan bebas mendesain sistem informasi untuk mengetahui motivasi, semangat, dan produktivitas karyawan. Yang kelima, persamaan dan perbedaan ilmu keperlakuan dan akuntansi keperlakuan. Ilmu keperlakuan mempunyai kaitan dengan penjelasan dan prediksi keperlakuan manusia. Akuntansi keperlakuan menghubungkan antara keperlakuan manusia dan akuntansi. Ilmu keperlakuan merupakan bagian dari ilmu sosial, sedangkan akuntansi keperlakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperlakuan. Ilmu keperlakuan terlibat dalam riset terhadap aspek-aspek teori motivasi, keputusan sosial maupun bentuk sikap. Sementara para akuntan keperlakuan menerapkan unsur-unsur khusus dari riset atau teori untuk menghasilkan hubungan dengan situasi akuntansi yang ada. Yang keenam, perspektif berdasarkan perilaku manusia, psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha untuk mengukur, menjelaskan, dan terkadang untuk mengubah perilaku manusia. Para psikologi memperhatikan, mempelajari, dan berupaya untuk memahami perilaku individual. Sosiologi adalah mempelajari orang-orang dalam hubungannya dengan sesama manusia. Secara spesifik, sosiologi telah memberikan kontribusi yang besar pada perilaku organisasi melalui studi mereka terhadap perilaku kelompok dan organisasi, terutama organisasi yang formal dan relatif. Sedangkan psikologi sosial adalah suatu bidang kajian dalam psikologi, tetapi memadukan konsep-konsep baik dari psikologi maupun sosiologi. Psikologi sosial memfokuskan pada pengaruh satu-satu terhadap orang lain. Salah satu bidang utama adalah bagaimana melaksanakan pengaruh tersebut dan bagaimana mengurangi hambatan terhadap penerimaannya. Yang ketujuh, penting dalam perilaku akuntansi. A. Teori peran.
Peran merupakan komponen perilaku nyata yang disebut norma. Norma-norma adalah harapan dan kebutuhan perilaku yang sesuai dengan suatu peran tersebut. Tiap-tiap peran berhubungan dengan suatu identitas yang menggambarkan individu dalam hal bagaimana mereka perlu bertindak dan dalam situasi khusus. Yang B. Struktur sosial. Studi keperilakuan yang sistematis bergantung pada dua fakta. Yang pertama, orang-orang bertindak secara teratur dan dengan pola yang berulang. Yang kedua, orang-orang tidak mengisolasikan bentuk, tetapi mereka saling berhubungan satu dengan yang lain. C. Budaya. Menurut Reynolds 1986, praktik-praktik yang dilakukan oleh anggota dari suatu budaya juga perlu diamati karena praktik itu menggambarkan manifestasi dari nilai-nilai budaya tersebut. D. Komitmen organisasi. Menurut Robinson 1996 menemukan bahwa komitmen karyawan pada organisasi merupakan salah satu sikap yang mencerminkan perasaan suka atau tidak suka seorang karyawan terhadap organisasi tempat ia bekerja. Menurut Charrington 1996 mengatakan ada 3 karakteristik yang berhubungan dengan komitmen organisasi, yaitu yang pertama, meyakinkan yang penerimaan yang sekuat terhadap nilai dan tujuan organisasi. Yang kedua, kemauan yang sekuat tenaga melakukan yang diperlukan untuk kepentingan organisasi. Yang ketiga, keinginan yang kuat untuk menjaga keanggotaan dalam organisasi. Konflik peran. Menurut Wolf dan Snook 1996, konflik peran timbul karena adanya dua pemerintah yang berbeda yang diterima secara bersamaan dan pelaksanaan atau salah satu perintah saja akan mengakibatkan diabainya perintah yang lain. Seorang profesional dalam melaksanakan tugasnya, terutama ketika menghadapi suatu, sering menerima dua perintah sekaligus. Konflik kepentingan. Konflik kepentingan. Menurut Max Weber menjelaskan bahwa jika suatu organisasi ingin mencapai tujuannya secara efektif, maka organisasi tersebut harus dirancang sedemikian rupa dengan birokrasi dan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pembagian kerja. Yang kedua, hierarki wewenang yang jelas. Yang ketiga, prosedur seleksi yang normal. Yang keempat, peraturan yang rinci. Yang lima, hubungan yang tidak didasarkan pada hubungan pribadi. Yang G, pemberdayaan karyawan. Menurut Mas'ud 2002 menulis bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong organisasi dalam melaksanakan pemberdayaan. Beberapa di antaranya adalah tuntutan pelanggan yang semakin tinggi terhadap kualitas produk maupun layanan, jaminan keamanan, perlindungan konsumen, persaingan yang efisiensi dan inovasi produk, penggunaan teknologi baru yang canggih, peraturan penerimaan dan lain sebagainya. Demikianlah hasil yang dapat saya presentasikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.